Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu hari ini dengan kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sukacita. Renungan hari ini Sabtu 19 Desember 2020. Kita persiapkan hati kita berdoa. Kasih dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini buat kita dari Lukas 2 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Lukas 2 ayat 46 sampai dengan ayat 47. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik dalam renungan hari ini, tekun mendengar firman Tuhan. Yesus pada masa usia 12 tahun dibawa orang tuanya ke bait suci di Yerusalem. Di sana Yesus mendengar firman Tuhan dan bertanya jawab. Sehingga Yesus terpisah dengan kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya kembali pulang ke kampungnya tanpa menyadari mereka tidak bersama dengan Yesus. Yesus ada di bait Allah. Sehingga kedua orang tua Yesus harus pulang kembali ke Yerusalem. Dan di sana orang tuanya bertemu dengan Tuhan Yesus, mendapati Yesus sedang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, bertanya jawab dengan orang-orang tokoh-tokoh agama, kaum ahli ulama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Yesus senang rindu berada di bait Allah dan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, kita juga sebagai anak-anak Tuhan dan murid-murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus, orang Kristen secara khusus warga jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu. Kita harus rindu kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan berfungsi, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki tingkah laku, dan mendidik orang-orang dalam kebenaran, supaya setiap kepunyaan Allah diperlengkapi dengan perbuatan baik. Itu tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Firman Tuhan adalah menjadi pelita dalam hidup kita, terang bagi jalan kita. Oleh sebab itu, setiap orang yang suka kebenaran firman Tuhan, yang rindu kebenaran firman Tuhan, dia akan mengalami sukacita yang luar biasa. Dia tidak mudah bosan. Dia selalu ingin dan rindu membicarakan kebenaran firman Tuhan, berdiskusi tentang kebenaran firman Tuhan. Itulah yang dilakukan Yesus di bait suci, dan Yesus juga menginginkan saudara, menginginkan saya untuk bersama-sama hidup dalam kebenaran firman Tuhan, untuk bersama-sama memiliki keyakinan dan keteguhan bahwa firman Tuhan sangat dahsyat, sangat berkuasa, bahkan mengubah setiap hidup kita, mengubah setiap perilaku kita jauh lebih baik lagi, jauh lebih baik lagi. Firman Tuhan adalah dasar hidup kita. Firman Tuhan mampu mengubah hidup kita. Setiap orang yang datang kepada Allah, yang mendengarkan firman Tuhan, baginya ada pintu-pintu jalan keselamatan yang luar biasa. Baginya diberi kesempatan untuk hidup bersama dengan Allah. Itulah renungan kita pada hari ini. Hal yang menunjukkan siapa diri kita sesungguhnya. Yesus menunjukkan bahwa dia adalah anak Allah. Maka dia suka di dalam bait Allah. Dia suka membicarakan kebenaran firman Allah. Dan kita juga adalah anak-anak Allah. Oleh karena anugerah pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara disebut anak-anak Allah. Kita harus bangga menjadi anak-anak Allah. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Tanpa melihat profesi, status, kita sama-sama anak Allah yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, kita ditopang, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Maka kami mengajak saudara-saudara, mari bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama hidup dalam kebenaran firman Tuhan,
dan tetap mencintai firman Tuhan dan bertemu dengan Tuhan melalui bait-Nya yang kudus. Semoga hidup kita semakin baik, perjalanan hidup kita semakin dimantapkan bersama dengan Tuhan Yesus, dan firman Tuhan menjadi dasar kita bertindak, berbuat, dan melangkah ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, firman-Mu adalah pelita dalam hidup dan kehidupan kami, dan terang bagi jalan kami. Yesus telah mengajarkan dan meninggalkan suatu teladan yang baik bagi kami. Dia datang ke dunia. Dia memberikan contoh yang terbaik. Dia suka kebenaran firman Allah dan tinggal di bait Allah. Berbicara, bertanya jawab soal kebenaran firman Allah. Sehingga setiap orang yang mendengarnya takjub dan senang. Demikian juga dengan kami yang telah menerima status sebagai anak-anak Allah. Maka siapapun yang bersama dengan kami, mereka akan merasa terberkati dan senang dan bersyukur oleh karena kami hadir membicarakan firman Tuhan, bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan, dan kami hidup, dan hidup kami dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang mendengar firman hari ini, mari Tuhan memberikan kesejukan bagi mereka, memberkati hidup dan kehidupan mereka, memakai mereka menjadi alat Tuhan, bersaksi di tengah-tengah dunia ini, dimanapun mereka berada. Berkati hidup dan kehidupan kami, terlebih pada saat ini, pada masa-masa virus pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan yang akan memelihara kami. Tangan Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin.